Halo Sobat Jas BKK Balikpapan, jumpa lagi di Quickcast Quarantine, Care, Share, and Talking. Nah, kali ini kita akan membahas tentang jejak haji, jejak perjalanan menuju Tanah Suci. Namun, kali ini saya akan ditemanin oleh seorang pegawai BKK Balikpapan yang telah melakukan perjalanan menuju ke Tanah Suci. Langsung saja kita panggil dia, Kak Hadi. Selamat Halo, datang Kakak Hadi di podcast BKK terima Balikpapan. kasih. Gimana rasanya untuk pertama kali masuk di ruang podcast? Gugup banget. Lumayan nervous ya kayak, tapi Nervous nggak apa-apa, banget. dibawa santai aja. Siap. Supaya teman-teman BKK nih dan juga orang-orang di luar sana supaya lebih kenal lebih dalam, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Halo, Sobat CSBKK Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Hadi Wilianto. Saya adalah staf dari Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Balikpapan yang alhamdulillah tahun ini mendapat amanah menjadi salah satu dari petugas tenaga kesehatan haji Indonesia tahun 2025. Gitu kan. Oke, baik Kakak Adi. Mungkin itu perkenalan singkat dari Kakak Adi ya, yang kita tahu bahwa tahun ini boleh melakukan perjalanan menuju ke Tanah Suci ya. Sangat bersyukur ya Kak ya. Nah, mungkin kita bisa langsung masuk di bincangan yang lebih hangat-hangat dulu lah ya Kak ya. Mau hangat atau yang mau langsung yang panas-panas nih? Yang hangat dulu dong. Yang hangat dulu ya. Icip-icip Oke. dulu. Ini kan Kak Hadi menjadi bagian dari perjalanan tahun ini untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan menjadi seorang petugas sekaligus ya Kak ya. Nah, kira-kira kalau kita boleh tahu nih, untuk proses dari rekrutmen untuk menjadi seorang petugas TKHI, kira-kira gimana Kak? Apakah cukup ribet atau sangat ribet? Bisa Iya. dikasih Jadi penjelasan nih. jadi gini Kak, buat teman-teman Sobat SBKK ya. Jadi untuk menjadi salah satu petugas kesehatan haji Indonesia, kita perlu melakukan beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita harus mendaftar di web rekrutmen petugas kesehatan haji. Itu kita bisa masuk ke web namanya daftarin.kemkes.go.id. Di situ nanti kita akan diarahkan untuk buat akun ya, sama seperti akun di web-web lain. Jadi kita akan mengisi biodata, pendidikan, pekerjaan, dan yang paling penting di situ sebagai petugas kesehatan tentunya kita harus punya sertifikat-sertifikat yang berhubungan dengan kegawat daruratan. Betul. Jadi sebelum itu memang ada baiknya kita mempersiapkan dulu berkasnya, terutama berkas-berkas pelatihan. Jadi buat teman-teman, buat sobat CES BKK yang mau menjadi petugas kesehatan haji daerah tahun depan, haji Indonesia maksud saya, disiapkan tuh sertifikat pelatihannya ya, yang sudah punya BTLS, BTCLS, boleh ditingkatkan lagi, ditambah lagi, tambah ATLS, tambah ACLS, karena itu akan menjadi poin tambahan ya, karena kan kita akan bersaing tuh, akan dihadapkan pada tenaga kesehatan seluruh Indonesia yang mau ikut berpartisipasi. Jadi kita akan bersaing dengan banyak orang. Jadi kita butuh persiapan yang matang. Salah satunya adalah persiapan sertifikat itu tadi, persiapan pelatihan tadi. Itu juga yang akan menjadi dasar kita untuk menjadi petugas kesehatan haji Indonesia. Gitu. Jadi pokoknya disiapkan semuanya ya, berkasnya, terus rajin-rajin lihat sosial media tentang informasi-informasi ya, ada pembukaan rekrutmen, udah pokoknya daftar, masukkan biodata, habis itu tinggal menunggu tahapan-tahapan selanjutnya, gitu kan. Oke, baik. Nah, itu tips untuk melakukan pendaftarannya, Kak ya. Ya, kalau saya dengarnya sih cukup ribet ya. Ya, kalau dari untuk pengisian biodata sih terlihat simpel ya. Nah, cuma itu ada beberapa tadi pelatihannya. Nah, mungkin kan kebanyakan nih orang-orang tuh kayak menganggap, aduh, pelatihan biasa aja nih. Tetapi berdampak ya, Kak ya. Oh iya, sangat berdampak. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, Kak. Setelah melakukan proses rekrutmen tadi, pasti untuk menuju ke fase embarkasinya nih, itu tentu apa namanya
ada hal-hal yang mungkin dipersiapkan terlebih Iya. dahulu selain dari biodata tadi, melakukan pengisian biodata. Nah, mungkin ada fase untuk memasuki ke tahap embarkasinya itu, Kak. Kira-kira Iya. ada nggak? Jadi setelah dari proses rekrutmen tadi, apabila kita sudah ditetapkan sebagai peserta yang lulus menjadi tenaga kesehatan haji Indonesia, maka kita akan dipersiapkan untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan. Ada Oke, dua baik. bimbingan dan pelatihan, yaitu pelatihan kompetensi ya dan pelatihan Mhm. integrasi. Jadi pelatihan kompetensi itu pelatihan yang ditujukan supaya kita sebagai tenaga kesehatan itu punya gambaran yang lebih jelas mengenai apa yang biasanya terjadi, masalah-masalah kasus kesehatan yang sering terjadi di tanah suci. Jadi kita diperkenalkan terlebih dahulu di fase kompetensi itu. Oke, Nah, betul. nanti di pelatihan integrasi kita akan diberikan pelatihan yang menyeluruh, bukan hanya sebagai tenaga kesehatan, tapi juga kita diberikan pelatihan bagaimana menjadi sebuah tim. Ya, karena Iya. jemaah haji ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah teknis lain, administrasi, layanan umum. Nah, itu kita akan diberikan pelatihan bersama dengan petugas haji lain. Dalam hal ini ada petugas haji dari Kementerian Agama, bukan Oke. lagi dari Kementerian Kesehatan. Jadi ada tim yang sifatnya kolaborasi yang kita sama-sama eh, bahu membahu ya untuk memberikan pelayanan jamaah haji yang utuh supaya bisa beribadah dengan baik. Nah, persiapannya ya kita kita ikutilah pola-polanya, kita kita ikuti pelatihannya, terus kita biasanya kita setelah kolaborasi dengan Kemenak kita punya jadwal untuk memberikan seperti penyuluhan ya atau bimbingan teknis kepada jamaah. Di situ sudah kita mulai perkenalan dengan jamaah, kita mulai melihat hasil-hasil pemeriksaan tahap satu dari jemaah yang biasanya dilakukan di puskesmas, pemeriksaan tahap 2 di rumah sakit. Dari situ kita sudah mulai bisa melihat gambaran gimana sih kesehatan jemaah haji kita nih, Oke, terutama di betul. kloter kita ya. Jadi kita sudah bisa menyusun strategi, oh ini ada sekian jemaah yang perlu eh, pengawasan intensif, oh ini sekian jemaah yang sehat, ini sekian jemaah yang ada di tengah. Dia mungkin bisa jadi beresiko ketika ada kegiatan yang banyak. Nah, itu kita bisa tentukan strateginya dari sebelum keberangkatan. Jadi bersama tim yang sudah kita dibentuk tadi selama pelatihan, kita akan mempersiapkan strategi sebelum berangkat, menyusun rencana-rencana apa yang bisa kita lakukan sampai akhirnya waktu keberangkatan masuk ke embarkasi Haji Balikpapan. Karena ketika sudah masuk ke embarkasi Haji Balikpapan, artinya kita benar-benar sudah menjadi satu keluarga besar ya, satu keluarga kloter bahasanya. Kalau di embarkasi Balikpapan itu sekitar 360 jemaah, itu tidak lagi kita bisa apa ya, kayak baru mengawang-awang kita harus apa, tapi Sudah tahu ya? kita sudah tetapkan strateginya. Oh, Iya, betul. seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wah, lumayan ya, Kak, ya. Lumayan, Ternyata lumayan panjang ya untuk masuk di fase embarkasinya ya. Nah, benar. kemudian Kak, setelah melalui proses itu, untuk setelah masuk di embarkasi yang seperti Kakak tadi sampaikan bahwa dalam satu kloter itu terdapat jamaah 360 360. ya. Itu sangat banyak ya. Memang sebagai petugas tenaga kesehatan yang diberi tanggung jawab memang harus bisa ya Kak ya, harus bisa eee, melayani ya dengan Benar, penuh benar, benar. keikhlasan itu ya Iya, sih yang pertamanya. Karena kalau dipikir 360 dengan petugas kesehatan yang mungkin bisa dibilang berapa orang ya Kak kira-kira? 2 orang 2 tahun orang ini, ya untuk tapi tahun ini ada ya? tambahan satu petugas kesehatan haji daerah. Jadi alhamdulillah ada yang 3, ada yang 2. Oh, Yang pasti dari Kementerian Kesehatan itu 2. Nah, nanti di beberapa kloter tuh ada yang dapat tambahan satu petugas tambahan haji daerah, ada yang betul. enggak. Jadi memang ada yang 2, ada yang 3 Ada ya. yang 2, ada yang 3 ya? Ya itu salah satu salah satu tantangan yang harus kita taklukkan sih. Betul sekali.
Karena untuk melayani 360 Benar, jamaah ini kan bukan dengan apa ya Kak ya? Karena 360 ini kan dengan orang betul, yang berbeda-beda ya. Nah, mungkin ada betul. yang menggunakan kursi roda lah Iya, ya kan, terus iya, dengan berbagai penyakit lainnya Kak ya, kita nggak tahu. Tapi ya kembali lagi itu tadi ya, sebagai petugas kesehatan memang harus siap benar. Itu siaga ya Kak ya. makanya sebelum sebelum kita sampai ke embarkasi kita sudah harus menyiapkan strateginya karena Betul. 360 dibagi dua orang artinya satu orang menangani 180 kalau berdua, kalau bertiga 120. 120. Nah, kalau kita tidak matang, kita tidak Tidak siap ya. tidak siap ibaratnya ya memang akan sulit. Kita siap saja sampai di sana mungkin hasilnya bisa berbeda kan? Bisa berbeda ya, Iya, apa yang benar. sudah diatur ternyata wah pada saat berangkat Bener, sudah nggak masih sesuai. bisa Nah, keluar dari jalur. tapi Kak, pada saat sudah pemberangkatan nih, udah keluar dari embarkasi kan mungkin pada saat berangkat sudah dalam pesawat nih ya, jamaahnya kira-kira ada nggak yang mungkin merasa jenuh atau gimana? Karena kan kalau dipikir ya perjalanan Balikpapan menuju ke Madinah itu cukup membutuhkan waktu berapa jam ya Kak ya? Iya, iya, Nah, apakah ada jamaah yang mungkin merasa Kakak temukan nih, benar. jamaahnya yang ada yang Jadi sakit di dalam pesawat atau perjalanan ibadah gimana? haji ya atau umroh tuh memang memang sedikit unik, apalagi untuk ibadah haji ya. Iya betul. Daftar antrian yang lama sampai 12 sampai 13 tahun untuk tahun ini ya. Kalau kita baru daftar sekarang tahun ini tuh sampai 35 tahun di Balikpapan. Nah, untuk jemaah haji tahun ini sendiri tuh daftar antriannya 12 tahun. Nah, 12 tahun. ternyata dari seluruh jemaah itu banyak yang baru pertama kali naik pesawat Baru gitu. pertama banget Baru ya, pertama dan kali naik itu pesawat langsung perjalanan yang dan itu langsung jauh. perjalanan jauh, kurang lebih 10 sampai 12 jam tergantung kita transitnya di mana. Iya Kalau betul. kami tuh kemarin tuh berangkatnya transit di Soekarno-Hatta itu menghabiskan waktu kurang lebih 13 jam. Sedangkan pas kepulangan itu transit di Medan itu Medan ya. perjalanan sampai hampir 15 jam. Nah, itu banyak jemaah yang ternyata baru pertama kali naik pesawat. Nah, jadi dari situ aja kita sudah mulai bisa melihat kan Betul. kemungkinan-kemungkinan apa tuh yang mungkin bisa timbul nih dari jemaah. Heeh. Pertama pasti banyak jemaah yang belum paham, oh di pesawat itu ngapain sih? Iya Kita tuh betul. apa hanya duduk Heeh. aja atau ada kegiatan yang dilakukan atau kita dapat makan atau enggak? WC-nya di mana ya kan? Karena waktu yang segitu banyak pasti kan hubungannya dengan eh, ke kamar mandi ya. Iya Pasti betul, itu yang pasti kita pertama. ada kebutuhan untuk ke kamar mandi. Nah, ini yang dirasakan jemaah-jemaah khususnya yang lansia yang memang biasanya dari Indonesia pun di rumah pun dia biasa kencing, sebentar-sebentar kencing itu jadi masalah. Karena kan kamar mandi di pesawat tuh nggak banyak ya, Nggak sekitar banyak. 6 atau 7 harus digilir sama 360 orang. Jadi memang dari situ aja kalau nggak mau bersabar, nggak mau mengantri itu udah Betul. bikin masalah sendiri tuh. Baru dari masalah toileting, belum lagi dari masalah mabuk perjalanan, ya kan? Ada yang karena saking takutnya, atau mungkin ya karena nggak pernah sama sekali, begitu duduk langsung rasa mual, pengen muntah, tuh banyak banget gitu. Banyak banget ya. Belum lagi ketika baru mau tidur nih, tiba-tiba didatang makanan, nggak jadi lagi tidur gitu. Itu pola yang tidak Betul. pernah dialami sebelumnya oleh sebagian jemaah yang memang itu menjadi tantangan kita, terutama bagi petugas kesehatan untuk bagaimana mentreatment mereka selama di sana. Karena Mhm. ada juga jemaah yang karena mungkin malu-malu nggak berani bilang, saya sakit kepala, saya mual tuh nggak berani bilang. Dan mungkin juga nggak Iya. tahu harus mau kemana kan, Betul harus betul. bilang sama siapa, tahu-tahu muntah, sor, tahu-tahu langsung pingsan itu banyak kejadiannya, Banyak ya Kak ya. banyak banyak. Tapi kalau nggak ada kejadian-kejadian seperti itu, nggak ada cerita yang Iya, berkesan sih Kak ya. benar benar benar. Ya luar biasa sih ya. Kalau memang orang yang baru pertama kali naik pesawat tuh pasti rasanya kayak gimana gitu ya. Pasti Iya, nervousnya wow banget di pasti atas bingung, ketinggian. takut, iya kan, Takut. Itu pasti. sudah pasti sih Kak. Mm. Nah, setelah sampai nih Kak di sana nih,
kira-kira mungkin gimana nih untuk ibadahnya di sana? Apakah ada kendala? Baik dari mungkin dari sisi petugasnya apakah ada kendala atau dari jamaahnya sendiri yang kakak bawa nih? Mungkin ada yang memang apa namanya? Dia mempunyai penyakit tertentu gitu loh kak, dan dia mesti harus didampingin terus selama di sana gitu. Karena mungkin ini kan ada namanya petugas kloter juga ya kak ya, dan itu Mm-mm. mereka pasti mendampingi jamaahnya ya. Nah, apakah ada dari jamaah yang dibawa itu ada khusus untuk dilayanin oleh tenaga kesehatan? Misalnya mungkin karena dia naik kursi roda lah, mesti harus dibawa kemana-mana. Iya, jadi memang jemaah kita yang 360 orang ini kan bermacam-macam kondisinya ya. Iya betul. Untuk jemaah yang memang kursi roda, biasanya itu sudah kita siapkan pendamping. Pendamping ini bisa dari Oke. keluarga, bisa juga dari petugas kloter, Mm-mm. bisa juga dari eh, ya teman sekamar gitu. Karena ada yang kejadian-kejadian khusus yang memang tidak kita prediksi, seperti misalnya dari awal sebelum keberangkatan memang jemaahnya pakai kursi roda. Betul. Jadi kita sudah siapkan, oh pendampingnya ternyata ada keluarganya, anaknya atau Mm-mm. istrinya atau suaminya. Tapi ternyata setelah sampai di sana, dia tidak pakai kursi roda sama sekali. Itu ada. Ada Itu ya? kami temukan. Itu jadi baru hari pertama langsung tidak pakai kursi Nggak roda. pakai Bisa kursi roda. berjalan dengan normal walaupun pelan-pelan. Itu kami temukan dan sampai terakhir dia tidak menggunakan kursi rodanya sama sekali sampai pulang. Tapi ada juga yang dari awal kita tetapkan dia sebagai jemaah yang sehat, ternyata sampai di Mm-mm. sana dapat eksiden. Kebetulan jemaah kami waktu itu di hari pertama langsung jatuh dan patah tulang. Akhirnya Berat jadi ya. jemaah yang perlu mendapatkan perhatian khusus Betul. karena ke kamar mandi saja dia butuh Pendamping. pendamping ya. Karena waktu itu yang patah kakinya, jadi hanya untuk berpindah dari tempat tidur ke kamar mandi dia butuh Butuh teman. temannya. Bayangkan kalau kami harus mendampingi jemaah itu 24 jam Betul. satu orang. Kami akan mengabaikan Yang lainnya. 359 jemaah yang lain. Makanya itu kita ya butuh strategi, butuh eh, kolaborasi dengan sama jemaah, kita rangkul, kita beri pengertian bagaimana solusinya supaya kita bisa menghandle semuanya. Karena jemaah-jemaah Oke. yang seperti ini yang butuh total care 24 jam ini ya memang butuh pendamping khusus dan sifatnya karena dia bukan gawat darurat ya, tapi karena dia butuh pendamping khusus ya jadi sebenarnya bisa kita manfaatkan dari jemaah yang lain. Ya, Iya kita beri betul. pengertian, kita beri beri apa ya, beri motivasi bahwa mungkin ini jalan untuk mendapatkan pahala yang besar kan, Iya betul betul. melayani jamaah yang lain. Ya, karena kalau petugas kloter, ya terutama petugas kesehatan ya, jemaah itu tidak tahu kita itu petugas apa. Petugas kesehatan kah? Petugas ketua kloter, pembimbing ibadah, pokoknya petugas Hmm. layani saya, gitu kan. Ya, Iya jadi memang kita semua harus betul siap betul. ketika kita sudah ditunjuk jadi petugas, kita sudah harus siap bahasanya untuk melayani jemaah. Bukan hanya terkhusus untuk petugas kesehatan, bukan hanya terkhusus untuk melayani kesehatan, tapi semuanya holistik kita kita layani mulai ya Betul betul ibadahnya betul. juga kita harus tahu karena jemaah tahunya bertanya sama petugas. Iya Kami harus betul. ngapain nih? Kami harus apa ini? Bukan hanya kami, oh, saya petugas kesehatan, ibadah urusan ibadah. Nggak bisa gitu juga. Ya pokoknya kita benar-benar harus siap sebagai petugas. Semuanya harus kita siapkan gitu. Ya. Ya lumayan ya, ternyata ada ya jemaah yang dari Syria kayak seperti yang kakak tadi sampaikan bahwa ada yang berangkat menggunakan Kursi kursi roda. roda setelah sampai Sampai di di sana sana nggak pakai sama nggak sekali. pakai ya, itu Bener, sih luar biasa banget ya. luar Tapi di biasa. saat yang bersamaan juga ada insiden yang terjadi juga ya kak ya, Betul, dan dibayar langsung. dibayar Oh, dengan yang bener, lainnya ya. bener, bener. Tapi boleh tahu nih, selama ibadah haji sana semuanya berjalan dengan lancar ya kak ya? Eh, kebetulan ini kan eh, kesempatan saya yang kedua ya. Saya sebelumnya sudah pernah juga bertugas di tahun 2014.
Oh, jadi ini yang kedua ya? Jadi ini yang kedua. Betul. Kalau harus dibandingkan ya, sebenarnya dari secara keseluruhan untuk fasilitas dan sebagainya menurut saya ini lebih baik ya. Menurut saya lebih baik. Tapi memang ada beberapa Oke. kendala dan pasti di setiap tahun tuh pasti ada masalah. Nggak mungkin bisa mulus-lus Mulus, itu nggak mungkin rasanya nggak sempurna ya? mungkin ya. Terutama kalau di tahun ini mungkin ada masalah sedikit Hmm, di administrasi dan transportasi ya. Itu kayaknya memang ya hampir di setiap perjalanan, bukan hanya betul, perjalanan haji, tapi mungkin semua perjalanan yang melibatkan banyak orang, ya betul memang sekali. sarana transportasi itu memang akan jadi kendala ya. Apalagi ini konteksnya 2,5 juta orang di waktu yang sama, di tempat yang sama. Jadi kendalanya kalau menurut saya sih memang ada di transportasi ya. Jadi jemaah itu agak kurang dari sisi transportasinya. Waktu keberangkatan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain itu kurang terakomodir dengan baik gitu. Ya mungkin bisa jadi masukan untuk tahun ini. Mudah-mudahan penyelenggaraan haji di tahun depan bisa lebih baik dari segi Baik. transportasi ya. Tapi untuk keseluruhan rangkaian ibadah, saya pikir ini cukup baik ya, cukup eh, cukup berjalan lancar. Cuma ya memang ada aja pasti kayak karena kan kita banyak jemaah lansia ya, yang Betul. waktunya secara apa ya, secara bimbingan udah kita kasih tahu kita akan berpindah dari Mekah misalnya ke Iya, Arafah jam sekian, tuh masih banyak yang waktunya molor gitu ya. Karena memang apa ya banyak betul. jemaah-jemaah yang lansia yang kayaknya mungkin menurut saya perlu ada bimbingan yang lebih khusus ya karena banyak jemaah yang nggak tahu kita ini kesini tuh ngapain nih. Masih ada jemaah yang bertanya kayak gitu, Masih ini ada tempat ya? apa ya? Kita kesini ngapain ya? Kan kita bingung ya. Wah, ada jemaah yang belum paham nih tentang Heeh. tata cara ibadahnya. Yaitu itu salah satu tantangan di kita. Kenapa makanya saya bilang bahwa tenaga kesehatan haji itu nggak cuma hanya berfokus pada kesehatan, tapi benar-benar Kesehatannya menyeluruh. menyeluruh. Apapun yang mereka butuhkan ya memang sebisa mungkin kita fasilitasi dan kita layani. Oke, baik. Ya, walaupun kalau mendengar ceritanya Kak Adi, kalau saya merasa cukup berat juga sih sebenarnya, cukup berat. Tapi ya kembali lagi itu tadi, sudah terpilih menjadi seorang petugas kesehatannya harus mau nggak mau ya, Iya, mau dalam kondisi apapun harus tetap benar. melayani. Kalau Nah, oke gimana? nih Kak, mau lanjut cerita lagi Iya, tadi seputar haji lagi? kalau Masih ada? dibilang berat, berat, Berat banget berat. ya? Tapi ya sudah, kalau kita yakin kita sudah dipilih sebagai petugas, Betul, ya harus yakin bahwa kita pasti dikasih kemudahan setelah itu. Setiap ada kesulitan pasti pasti ada ada kemudahan. kemudahan. Iya. Berarti quotes hari ini ya. Quotes hari ini, Boleh quotes juga. of the day ya. Iya, boleh juga. Tapi nggak apa-apa. Oke, setelah melakukan perjalanan panjang ya, kayak selama berapa hari ya, Kak? 42 hari. 42 hari. 42 Wow, hari. itu cukup waktu yang sangat Lama, lama lama sekali. banget ya. Lama Lama banget. banget. Nah, setelah kepulangan, apakah ada hal-hal yang apa ya, Kak ya, selama di sana pasti ada kisah-kisah ya yang menarik selama kegiatan ibadah haji selama 42 hari itu ya. Mm, Waktu yang tidak cukup sedikit dan itu lama banget ya. lama banget, lama Nah, banget. pada saat pulang kira-kira gimana Kak perasaannya Iya, jadi setelah dua mendekat minggu ya 2 kami minggu di ya? sana itu rasanya tuh kok lama banget ya. Iya, Kerasa ya kok Kak ya? baru 2 minggu nih gitu kan, baru seminggu, baru Betul. 2 minggu, kok masih lama banget ya ini kita pulang. Sedangkan jemaah sudah mulai ada yang turun apa kondisi kesehatannya kan, karena kan jarak dari hotel ke masjid kan lumayan jauh ya, sekitar 2 kilometer. Nah, memang kita difasilitasi dengan shuttle bus, tapi ada yang Mhm. harus menunggu kan. Kalau shuttle bus itu macetnya ya, antrinya itu setengah jaman lah sampai ke masjid. Kalau alhamdulillahnya hotel saya itu termasuk yang paling dekat dengan masjid itu sekitar 1,9 kilo. Itu kalau di jalan ditempuh jalan kaki bisa Bisa ya? kurang lebih 20 menit sampai 25 menit. Tapi ya itu akan menguras tenaga jamaah Tenaga haji kan iya gitu. betul. Jadi
saya sendiri juga merasakan ini 2 minggu ini kok lama banget, menuju 42 hari itu ya masih 4 minggu lagi, kayaknya waktu itu lambat banget berjalan. Nah, Oh, tapi ketika sudah 4 minggu tuh kok sebentar lagi kita pulang ya. malah Aduh, merasa ya Kak ya, iya, kita kok kurang cepet lama di banget. sini. Aku Iya pengen gitu. lebih lama lagi gitu ya. Memang memang kayak gitu siklusnya. Jadi kita tuh apa ya? Memang ada sebuah Ada kenikmatan sisi tersendiri betul, selama di sana. Ya walaupun saya katakan kita kerja hampir mungkin ada sebagian teman-teman tenaga kesehatan yang setiap hari harus merujuk ke rumah sakit ya, tidak sempat beribadah. Ada loh eh, salah satu kloter tuh yang setiap hari merujuk. Hari ini merujuk pasien A, besok pasien B, besok pasien C. Jadi setiap hari hubungannya dia hotel hotel rumah rumah sakit. sakit, Hampir nggak ada kesempatan untuk beribadah. Tapi ya sekali lagi bahwa tupoksi kita adalah melayani melayani, jemaah dan betul, melayani jemaah itu adalah bagian dari ibadah. ibadah, Ibadah kita ke masjid adalah bonus, betul adalah sekali, apa ya kesempatan double yang kita dapatkan selama kita jadi petugas betul. kesehatan. Jadi kalau saya ditanya apa yang paling menarik ya buat saya semuanya menarik karena semuanya itu punya porsi tersendiri ya. Betul. Ya itu bayangin kita niatnya melayani jemaah haji benar-benar melayani di tempat di hotel kita nggak menafikan diri ya kita sudah sampai di Mhm. tanah suci pengennya kan juga ibadah tapi Beribadah, kenyataannya banyak teman-teman kita yang sama sekali nggak bisa nggak bisa melakukan ya. sholat di masjid itu karena memang dia benar-benar harus standby jemaahnya benar-benar yang butuh perhatian butuh Betul. butuh apa ya butuh pengawasan intensif gitu ya itu saya katakan tadi di awal strategi kita sudah ABC. Ternyata sampai di sana berubah lagi. Karena banyak pasien, banyak jemaah yang drop kondisi kesehatannya, banyak jemaah yang sudah bosan, jemaah yang Betul. stres. Banyak juga jemaah yang akhirnya jadi demensia. Demensia itu jadi hilang ingatannya, Mhm. sebagian lupa, nggak mengenal dirinya siapa. Karena mungkin salah satu faktornya Pengaruh adalah ya. lama Iya. di sana dan mungkin dia bosan gitu kan. Jadi banyak juga yang hubungannya ke penyakit yang berhubungan dengan kejiwaan. Kejiwaan Heeh, ya. banyak Ternyata ada ya Kak ya? banyak, iya. Oke. Jadi jemaah itu aja sampai kalau ditanya namanya sendiri aja udah lupa, udah Lupa nggak ya. tahu. Padahal diri sendiri itu banyak. Jadi akhirnya sampai di sana pun juga nggak bisa menjalankan ibadah dengan Ibadah baik. dengan Benar. baik. Makanya kayaknya butuh eh, pemeriksaan yang lebih intensif Iya ya betul. selama fase keberangkatan sebelum berangkat ke tanah suci supaya jamaahnya benar-benar dipersiapkan secara mental dan secara Fisik juga kesehatan ya. fisiknya Kesehatan juga juga ya gitu yang itu ya. yang terutama. Oke baik. Cukup menarik ya Kak ya untuk perjalanan haji tahun ini Menarik ya. banget, Menarik. menarik banget. Oke, nah kita sudah Sobat BKK Balikpapan, kita udah mendengarkan cerita singkat mengenai tentang perjalanan haji yang dimana Kak Hadi ini boleh melaksanakan ibadah sekaligus menjadi petugas kesehatan ya, mewakili BKK nih ya. Mewakili Luar BK. biasa banget sih Kak Hadi. Dan ini Alhamdulillah. teman-teman kalau tahu Kak Hadi ini udah 2 kali ya. Terakhir Sudah terakhir tahun ini 2014. dan sebelumnya tahun berapa Kak? 2014. 2014 waktu yang sangat 2014 ke 2025 tuh 11 tahun. 11 tahun yang memang harus sabar menunggu ya. Yaitu tadi memang harus sabar dan mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan ya Kak ya. Benar-benar Nah itu. betul. Nah Kak, mungkin ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan nih buat teman-teman petugas kesehatan? Siapa tahu tahun depan di haji berikutnya kan Iya, ada iya. waktu dan diberi kesempatan untuk bisa menjadi seorang petugas haji di tahun berikutnya. Siap. Jadi buat sobat CES BKK yang punya keinginan dan punya kemauan untuk jadi petugas kesehatan haji, tenaga kesehatan haji Indonesia, saya berpesan jangan patah semangat, pokoknya Betul. terus ikutin informasi, terus daftar ya, karena gagal sekali, coba Coba lagi, lagi. 11 kali loh, baru berangkat, gitu. Setiap tahun dia mendaftar, nggak apa-apa coba lagi, yang penting persiapkan berkasnya sebagai dasar utama, Betul. eh,
persyaratan rekrutmen, habis itu ikutin setiap prosesnya dan kita ikhlaskan bahwa menjadi petugas kesehatan haji Indonesia itu adalah sebuah panggilan. Jadi manakala waktu kita sudah datang Betul. sebagai petugas kesehatan haji, maka persiapkan diri kita sebaik mungkin dan pantaskan diri kita sebaik mungkin untuk menjadi petugas kesehatan haji. Karena ini adalah ibadah yang mulia, ini adalah pekerjaan yang mulia dan kita dapat Betul. bonus juga untuk bisa berhaji. Nah, ini untuk saudaraku sesama muslim ini adalah kesempatan yang luar biasa yang kita sebagai tenaga kesehatan punya privilege di sana. Jadi, ayo persiapkan diri kita, ikuti pendaftarannya, coba terus dan ketika sudah terpilih, tunjukkan bahwa kita memang pantas dipilih menjadi petugas kesehatan haji Indonesia. Gitu. Oke, baik. Itu pesan dan kesannya ada nggak? Kesannya pokoknya menjadi petugas kesehatan haji itu sangat nikmat ya dengan Betul. segala problematikanya. Itu akan jadi cerita yang indah buat kita di masa yang akan datang. Betul sekali. Dan itu pesan dan kesan dari Kak Hadi sebagai petugas Petugas. kesehatan tahun ini ya, buat teman-teman tenaga kesehatan khususnya di luar sana, jangan lupa untuk mempersiapkan diri kalian. Apapun itu pasti akan ada makna dari setiap apa yang teman-teman lakukan. Dan Mantap. pastikan, ya itu tadi ya, yang kembali lagi mempersiapkan diri terlebih dahulu, menyiapkan segala sesuatunya, dan pastinya kalau sudah waktunya teman-teman pasti akan berangkat. Oke Kak Insya Allah. Hadi, mungkin sampai di sini sesi Siap, terima kasih bincang-bincang Kak. kita ya mengenai seputar perjalanan menuju ke tanah suci. Luar biasa sih Kak Hadi ya. Terima kasih Boleh undangannya. beribadah dan sekaligus menjadi petugas Ya, kesehatan haji. Itu luar biasa. Salut banget sama Kak Hadi. terima kasih. Salut Eh, banget untuk seluruh tenaga kesehatan haji Betul, Indonesia. untuk seluruh tenaga kesehatan Indonesia ya, bukan hanya dari pegawai BKK Balikpapan saja, tetapi seluruh tenaga kesehatan di Indonesia. Oke, baik Kak Hadi, mungkin sampai sini Siap, perbincangan kita. Sampai jumpa di lain waktu. siap, terima kasih.